tahu di Benteng Rotterdam? Tahu banget dong, itu tempat saya dulu di Leipzig ya. Oh. Makanya saya suka nongkrong, soalnya dulu orang-orang Belanda pada zaman itu cucu bolong. Kenapa ya? Nah, selanjutnya kita ke tempat angker yang keempat yang ada di kota Makassar. Ini namanya Butatiana. Kita tahu artinya itu Butatiana? Tahu. Saya orang Makassar ya, saya tahu pasti. Stop dulu nah. Aku cerita bab itu kalau kita ke tempat yang beda tuh. Kenapa ya? Datang beda. Pernah Ada kesana, pengalaman Pak? tak? Tidak, karena teman aku tinggal di situ memang dengan itu. Kalau kita sebut itu tempat tuh, anu kayak ke bawah terus kepikiran tadi sana. Jangan mau kau bilang Buta Tiana, bilang mau saya tanah hamil. Apa tanah hamil? Kan buta tanah, kalau Tiana hamil. Jadi kalau bilang kita Jadi buta papang pati. bukan, itu buca. Buta kan tanah. Oke. Beda, Fafa. Jadi Butatiana ini bahasa Makassar nih yang artinya tanah hamil. Kalau yang disebut Buta Tiana itu kan bahaya. Bilang tanah hamil pasti nggak mengerti, Ji. Oke. Sama Janu. Nah, ini Butatiana ini merupakan kompleks makam tua yang berada di Jalan Muhammad Jufri, Kelurahan Rapo Jawa, itu sekitaran Tallo di sana. Memang saya jelas. Jelas itu karena kau dengar di pembuatan jalan tol banyak sekali makan korban. Masa, Beb? Saya baru tahu. Apa hubungannya sama Buta Tiana, Fafa? Karena daerah-daerah Tallo, Tallo kan daerah-daerah anu. Tol. Tolo. Betul itu bagaimana bolo-bolo? Langsung komen di bawah nah. Masih kayak nggak bisa masuk di otakku begitu. Butatiana di Tallo terus jalan tol. Tallo kan Belum jalan tentu tol. tahu itu Butatiana yang bunuh orang di situ di jalan tol. Iya kan. Weh, nah Butatiana ini tuh kuburan. Itu kuburan kalian yang membunuh. Bukannya masalah membunuhnya. Oh, mapalet deh. Bukan masalah membunuhnya, pokoknya ini unik Ki. Weh, kau tuh semakin malam tuh semakin nggak nyambung. Kau Fafa mau kau keluar kah? Keluar apa? Mau kau pergi beraksi? Benda Ji. Oh, belum. Atau waktunya nih. Sabtu Toh. jam keluarmu ini sayang. Oh. Ada di tempat di atas itu kalau mau Hey! keluar ke sisi tubuh. Tapi dengar Kona, kenapa ini Butatiana disebut dengan tanah buncit dan hamil yang sedengar juga toh. Iya. Kalau misalnya ada orang mau dikubur, dilihat dulu kenapa nggak muat mini tempat. Masa? Karena Iya. kecil sih memang lokasinya. Kecil sih beda, tiba-tiba besoknya, bisa. Bisa. Ih, merinding. Ih, kenapa bisa? Makanya ini makam Bede dibilang unik Ki. Karena itu Mi yang tanahnya kalau misalnya ada orang yang meninggal mau dikubur, itu kalau dipikir itu tempatnya kecil Ki. Tapi kenapa ini maksudnya masih bisa Ji begitu. Masih bisa lagi dikubur toh? Sama juga kalau sudah diratakan toh menggelembungi lagi, jadi gundukan ki lagi, jadi orang hamil ki lagi. Oh, Itu makanya dibilang namanya makanya Butatiana. tanah hamil. Tanah hamil. Mana kan orang di bawah dia. Beres deh. Ini kan ada proses pembuatan. Toh. Malah sama tahu ada proses pembuahan dari bawah tanah begitu. Kenapa tiba-tiba ini tanah bisa hamil? Apalagi nah itu banyak sekali cerita-cerita horor. Kan teman kan dekat situ memang tinggal tuh. Banyak cerita horor nah di sana. Kenapa Bede? Banyak sekali makhluk halus. Ih, Betul Kak. Karena ketika melipas benih di sana di makam Tatoa, Butatiana, enggak Butatoa. itu banyak beda makhluk-makhluk yang kayak terbang kiri ke kanan, bakar yang asing kapan di begini kayak bentuk zigzag ya, ke sini terus begini begini jangan kau bilang iya lihat mau ke sana coba kok Butatiana main TikTok tuh langsung ke toh coba astagfirullahaladzim Katanya nggak boleh sebut-sebut namanya. Apalagi teman baik sekarang namanya. Ini kau sudah colo-coloi dia. Ampunkan Hati-hati saya. kok. Sebentar kau pulang sendiri loh. jangan dong. Jadi Bahaya dia di sana dia. sebenarnya ini Angker, selain angker, kalau menurutku memang keunikannya itu bisa juga jadi tempat wisata. Dia Kita mau saya wisata.
Bicara lagi wisata. Cuma aja keluarga Kesana bere. kenapa? Mau ngajak piknik di sana yang Karena Antartika. Enggak, maksud gua, dia, Kalimantan. gua dia kayak apa begitu ya, kayak tempat-tempat bersejarah, apakah begitu ya? Maksudnya tempat-tempat unik yang bisa dikunjungi orang. Kan memang ini kayak langka kini tempat Assalamualaikum, boleh bertanya? Iya, pasti banyak apa? Iya. Masuk Kim. Makam di. Mati. Dan namanya cerita makam jadikan wisata. Wisata apa sih namanya lagi? Wisata Wisata sejarah, begitu. Oh. Kan pasti orang banyak cari-cari tempat mau datang selalu ilmu tahu dia bagaimana itu namanya Bu Tatiana. Pasti begitu. Datang ke foto-foto, apalagi sekarang zamannya selfie. Orang foto di kuburan itu gampang, say. Kubur boleh orang di belakang. Boy, foto berkeluarga boleh. Pokoknya jangan sampai ke sana karena betul sekali sangat angker apalagi di pukul-pukul sekarang ini. 1 2 3. Itu deh. Banyak yang seleweran. Lalu lalang. Tapi ternyata saya kenapa terus terang kalau saya tuh agak-agak kayak Parno. penasaran kayak begitu. Kayak mau Sungguh kunjungi. Iya, kayak mau datangi karena memang selama tinggal di Makassar belum pernah lihat ini tempat. Jadi memang datang. Kita mau saja sama keluarga. Enggak apa-apa, Ji. Serius. Iya, setelah ketemu ke orang aku suruh jemput kok. Sebentar ada yang Sebut nama aku. terbang-terbang. Iya, layang kepa kejar kira. Kok kejar? Nah, setelah itu juga itu yang menjadikan salah satu tempat yang paling seram juga di Kota Makassar. Oke, Luar guys. biasa Makassar. Oke, ya. Bol. Jadi kalau mau datang ke sana silahkan cari sendiri lokasinya, nah. Tatiana Baik, di Jalan Kelapa Muhammad Kelapa. Jufri. Iya, cari mungkin di Maps ada gitu, Bu Tatiana. Guys, Oke, ada lagi tempatku yang paling seram. di mana itu? Mau kepegang kan? Seram sekali di tempat. Di Nah, mana? pertengahan kota Mana? banyak kecelakaan setiap malam. Tapi di jangan sini. kau kepedean sayang, bukan bagianmu ini, skripku ini. Jadi paling saya mau kasih kode ki. Apa kalau kita paling seram di Makassar? Bukan, skripku ini, jangan kau Menurut apa kita tahu? Jadi kita sekarang ke tempat paling angker yang ada di Kota Makassar ini menurut kita tempat yang angker kelima, Bolo-Bolo. Oke. Itu merupakan salah satu rumah sakit yang ada di tengah-tengah kota. Dan memang ini rumah sakit kata kalau masuk di situ tuh kayak bagaimana di Aura-auranya. Enggak, dari depannya saya itu rumah sakit tuh tolong kasih lampu begitu Iya, tolong. Tidak ada lampu, Belum nah. lagi tuh pohon-pohon besar. Rumah itu kita lihat nih ambulansnya lah masuk di bawah pohon. Iya, Allah Akbar, dia leker-leker. sekali. Ini tuh guys, nama rumah sakitnya tuh Rumah Sakit Labuang Baji. Pasti orang Makassar pasti tahu rumah sakit ini. Rumah Ih, sakit kalau Buang Baju bisa dong kita wisata di sana karena pantai. rumah sakit Labuang ini Bajo, Pak. iya. Oh, Labuang Bajo. Oh iya. Bukan lah. Mau kok wisata di rumah sakit? Nggak apa-apa, Ih, Ji. kita kan Bu Tatiana tadi tuh. Kalau mau kok aku kasih wisata ke malam di rumah sakit. Langsung kau dibukakan Itu kamar. bukan kok kamar satu, kau bayarkan kok 1 minggu. Permisi. Mau kok? Bisa saya buka kamar di hotel paling mahal saja. Jangan nih di sini mau kok. Permisi, terima kasih ya. Kenapa di sana? Kenapa di sana? Kenapa menurut apa paling seram? Saya juga menurut seram juga sih. Kenapa di sana beda di rumah sakit? Iya, jadi itu Bang di rumah sakit atau jadi kan banyak pasien-pasien yang pernah di sana dirawat toh. Terus itu juga banyak yang kayak penjaganya begitu. Itu sering dilihat kalau di situ tuh ada penampakan kayak semacam pocong gitu. Iya, seramnya di. Iya, jadi ini yang beredar kabar bahwa itu pocongnya ini merupakan penampakan dari sosok wanita yang pernah mati di situ. Jadi ada pernah arwah gadis meninggal di situ tuh, gadis meninggal di situ terus ini arwahnya ngentayangan itu mi pocong. Enggak, tadi saya bersihkan mulutku. Enggak, kenapa saya enggak mau sekali bahas ini? Karena juga ini salah satu tempat yang tidak layak untuk dibahas ya, karena seram sekali memang. Memang baru Bukan kita nakut-nakuti bolo-bolo ya, iya. tapi sejarahnya memang seperti ini. Dan ini sudah banyak diceritakan orang, dia nggak Betul. perlu ditutupi. Kadang juga ada orang bilang itu kalau tengah-tengah malam kayak ada hantu perempuan, panjang rambutnya, warna merah bajunya. Itu kadang ada kayak jalan di atas. Ada juga kayak hantu-hantu kayak suster-suster. Mungkin Banyak Mace sekali. Haji kapan? Ish, bisanya Mau pergi habis sholat tuh. bisanya itu. Tapi itu pohon juga. Oh iya, baru-baru yang terakhir kita Apa tuh? yang kita pergi menjenguk ada mama orang tuanya teman tak di situ lagi sakit toh. Oh iya. Terus kan lagi Sama direnovasi jadi. nih rumah sakit. Terus Banyak kita masuk tuh di kamar-kamar lorong-lorong ada bangsal bangsal kosong. kosong baru itu tuh tempat-tempat Yang tua tidurnya yang sekali. tua yang ditumpuk-tumpuk di situ tuh kayak kayak banyak sekali di situ yang lihat-lihat gitu. Sorry, enggak kuat mana. Gue serem sekali sumpah, jam Kayak, bahas. kayak itu sepanjang jalan yang kita lorong di situ kayak banyak yang lihat gitu dari dalam kamar begini kayak mau kayak
Aslinya memang merinding sekali. Dan rumah ada sakit juga itu. pengalamannya dulu temanku tuh yang orang tuanya dirawat di sana tuh. Katanya beda pernah dengar orang menangis. Dan kira beda pasien di sebelahnya pas buka bedeng itu horden kan ada sekat yang batasi antara tempat tidurnya orang mamanya sama yang di sebelahnya. Pas beda buka gitu horden di sebelah ternyata Zong. kosong. Coba ambil Padahal beda Coba waktu tirai dua sorenya beda. masih ada di situ orang. Ternyata beda itu yang di sampingnya meninggal ini. Tapi ini teman pun tidak tahu kalau dia tidak ada di situ. Pokoknya kalau bombaji, mama bola-bolanya walaupun direnovasi tetap angker tidak bisa hilang. Iya. Ada renovasi saja tapi kayak bukan renovasi sih, memang auranya beda. Iya. Ada juga yang kayak hantu laki-laki kayak bule begitu. Astagfirullahaladzim. Iya betul, ada kayak bule yang suka tengah-tengah malam dia suka jalan. Apa pare? Mungkin orang imigran. Kita nggak pernah tahu. Ini orang imigran kita tahu. Iya tuh lewat. Ada temannya di Lewat. Saya nggak bisa kalau bahas yang masalah-masalah begitu aja. Oh pengalaman. Pengalaman. Jadi bola teman saya punya ex ya. Gitu. Bukan itu maksudnya. Apa? Bukan. Sudahlah, skip. Lewat. Nah, walaupun direnovasi, pokoknya auranya bombaji tetap rumah sakit terseram yang ada di Makassar. Tapi kalau mungkin coba bikin di situ. Saya mau coba. Sekarang tuh Aku pengen bagus tester. nih, lihat. Makanya saya bilang, Mak, renovasi walaupun bagus tapi auranya tidak bisa Tapi hilang. tidak, Mak. Memang kalau itu misalnya dia landak lewat kalau dilewat itu kayak orang dari kan itu yang Lewat situ kami. kamar mayat itu di sampingnya. Oh Jadi iya. serem. pindah di tower. Tidak di situ kan di situ selalu. Kamar UGD di situ yang baru, yang naik tanjakan itu. Iya kah? Iya, yang Kamar mayat yang Pindah, mana? dikasih pindah. Dulu ada di di mana situ. dikasih tidur. Banyak Mayat. kali. Sama ada dia setiap mau ambil nyawa ada Ah. suster yang pokoknya misalnya kamar A nih mau dicabut nyawa mau meninggal itu pasti suster itu bawa lonceng masuk ke situ. Iya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Itu Subscribe, ya. kejadian yang bapak sudah lihat nyata karena dulu kakekku sama nenekku di situ bertahun-tahun. Jadi pengalamannya bapak setiap ada yang meninggal kamar sebelahnya dimanapun selalu ada suster itu datang bawa lonceng pasti masuk kamar Itu itu. jadi itu Habis lonceng masuk- tandanya Iya, dia kalau habis ada masuk dari kamar itu beberapa jam atau berapa menit udah kedengaran orang nangis. Bayangkan gitu suster ke bawa lonceng begini-begini. Udah sampai sekarang itu masih ada bunyi loncengnya kan? Sampai sekarang. juga iya. Kok nangis? Dan katanya ini rumah sakit Labombaji ini rumah sakit paling tua juga. Paling Jadi tua? dia dari zaman Belanda itu sudah ada nih. Iya, karena rumah sakit ini didirikan pada tahun 1938. Belum kan merdeka ada nih. Merdeka kita 1945. 45 sih Bu, yang 38. Jadi hampir bersama. Jadi yang bilang itu Rotterdam korban 50.000 jiwa larinya ke situ semua. Bisa jadi yang kalau misalnya sakit mau ditolong Oh, dibawa ke rumah sakit. Bisa jadi tuh. beda jauh di tahunnya. Rotterdam 1545, makanya baca kok skrip, nggak lupa ya. Tidak, siapa tahu tuh kita nggak pernah tahu. 1545, 1938, berapa ratus tahun? Siapa tahu kan? siapa tahu tuh. Umur 500 tahun ini di bawah pikir lu aja. Kan siapa tahu setelah itu juga sejarah itu berulang kembali. Itu ada. Tidak ada. Kayak dia yang ada. Sehaus lama-lama di sini. Nah. Di mana lagi? Saya juga tahu tempat yang paling terserah. Di mana itu? Pasti bukan lo tahu ke semua tempat. Nah, tapi kan saya PT-PT. Bukan. Oh, boleh. Karena memang selalu kok di situ. Ini paling seram. Ah, di mana itu? Kirim Delicious. Nggak seram Ji, karena banyak bolo-bolo tak dulu di situ. Oke. Termasuk kita lah. Skip dengan hal itu adalah keindahan dari lapangan Karebosi. Ah. Tapi yang paling kita pengen bahas adalah keseraman dari lapangan Karebosi. Iya. Kenapa beda di sana seram? Kau tahu? Kenapa weh? Kau tahu? Kenapa? Tempat Saya juga nggak meninggal. tahu. Enggak, ada 7 makam. Ah. Nggak berani ke saya bahas kini. Nggak berani ke bahas kini. Jangan kowe papa malam Jumat kini. Jangan main.
Makanya saya pakai isyarat. Eh, Kita bisa Al-Fatihah dulu ya. Doa dengan keyakinan masing-masing, doa di mana. intinya guys, intinya belum. Ada 7 makam di sana yang sudah ketahui cukup lama sekali. Dan sejarahnya itu sejak abad ke-10 yang lalu, misteri tersembunyi di balik 7 kuburan ini kemudian melengkapi kisah mistis di lapangan revolusi. Jadi sangat angker sekali. Jadi semua orang bisa lihat, mau anak kecil sampai orang besar sampai nenek pun juga sudah tahu nih ada 7 kuburan di situ, dan tidak boleh sembarangan kita berucap. Yes. Jangki sembarang bicara, apalagi petotoi. Nggak usah misalin deh. Kalau saya tahu, saya memang tahu memang ini yang itu kuburan yang itu tuh, ini tuh kayak memang nggak mau kabas gitu. Kena. Tapi biar dia tak kalah nih. Karena kalau dibahas kita piring tuh. Tapi setidaknya jadi informasi tuh buat yang nonton channel. Bukan ada belum tahu juga tuh apa iya. orang Makassar. Supaya nanti kalau misalnya ke tempat itu Ki lebih berhati-hati lagi. Iya, jadi Jadi- pas di tengah-tengahnya itu Ah. lapangan kah. Iya, Toh? kelihatan jadi pagar Ki Iya, di memang. pagar kita itu kayak bersaudara kayaknya itu semua tuh. Kayaknya bersaudara. Tidak bersaudara Tidak. kita. Bersaudara atau tidak? Saya juga nggak terlalu jelas ini nah hantuan nah. Bersaudara atau enggak, tapi kayaknya tuh mereka kayak orang-orang hebat-hebat semua begitu. Jadi Kayaknya Kayak orang-orang dulu ya mungkin punya peran penting dan penjajahan Belanda. dia tuh Bang- cacat, Iya, di nggak bisa bicara, Dulu ada cacat, ada tuli, bisu. bisu, buta. Tapi guys, yang paling seram itu bahwa ada kejadian waktu saat itu maghrib tiba-tiba anak kecil ada yang menangis tidak berhenti sampai sholat isya. masa ada kok di situ. Cerita. Sekarang Kalau di situ ada kami ya. Saya kira waktu Kak Mangkal di sini. Jadikan TikTok saya biar VYP. Gitu. kenapa kayak kecil sekali suaramu? Baski ini kataku sekali Takut, kok. makanya saya bilang Tapi tapi saya memang kayak panas dingin kayak begini kayak dingin sekali badanku gitu. tapi sudah bikin berdoa tadi tuh, jadi mudah-mudahan ini hanya sekedar. Ih, sumpah kayak Menjelaskan. dingin sekali karena bisa diakhiri yang cerita ini. Lanjut lagi tanggung kita wah. Jadi sebelum maghrib, kalau mau maghrib orang please jangan tuh berkegiatan. Duduk kita dengarkan azan, setelah itu boleh berlanjut berkegiatan karena takut gitu. Orang makasih banget sesuatu di mulut. Apalagi banyak juga bisa ada orang meninggal. Jadi banyak sekali, apalagi sebelum ada pembangunan yang Karling itu memang lapangannya nggak sebagus sekarang ini. Dulu itu diseram karena nggak ada lampu, sekarang udah ada lampu, ada tempat jualan-jualan juga. Sudah direnovasi. Bagus, Mi. Dan katanya beda waktunya itu dibangun Karebo Siling. Itu sempat tukangnya lihat darah menetes dari anak. Dan saya bahas itu tuh. Tapi yang mukanya juga bawah itu kali pernah banjir tuh, udah cerita bocor kipannya. Ada benar. Ada apa? Maret ya. Ya, Di sana. Kayaknya. apa? Besar-besar suara Nui. Maret kayaknya. Oh, marah kayak karena direnovasi tuh lapangan Iya. kah begitu. Jadi Ya? banyak kejadian-kejadian kayak kali tenggelam, Ah, banjir, oh. Yang darah. tukang darah. Baru itu Bang yang paling jahat ya. Maaf, bukan jahat. Gue sendiri deh. Takut betul kak. Takut kak. Yang paling anu apa nih? Saya Paling jahat apa seram. gitu? Bukan. Apa? Yang paling anu, yang paling kuat kayak ilmu namun tidak. Apa Bisa nih bagus jadi, bisa kata-katanya? Yang bagus kata-katanya supaya tidak tersinggung gitu. Maksudnya yang paling ditakuti lah Iya, yang toh. paling itu juga yang bisu kalau nggak salah yang bisu yang itu karena itu tuh kalau nama Kenapa ya? itu tuh yang paling nakal mite dari semua ada 7 itu paling nakal dan nggak mau dia sudah nih dia kami bahas kini nah dia bahas cari makin sendiri deh kisahnya ini tuh begini jadi itu kalau misalnya nggak ganggu orang atau nggak masuk itu kayak bisa sampai orang mati nggak bisa membunuh gitu baru bisa kayak kalau iya kalau masuk kota kalau masuk kota iya kalau masuk kita nggak bisa keluar betul susah dikasih keluar dia siapa lagi dia pun siapa Nggak lagi bisa karena nggak memang tuh. bisa karena memang kayak mau jambil nyawa begitu mau jambil Makanya itu dari yang ketujuh itu paling ditakut. iya itu ya. Tapi sebelum tak selamat jadi aman Ci. Izin jika kapan itu di Oh, sebelum tak.
Kalau si Bolo tadi di sebelah tahu SD Sudirman masuk malam. Dari situ. Tapi enggak Dalam tahu. mulut tidak saya. Oke guys, sudah lah ya. Sudah. Baik, kenapa mungkin kita kecil sekali ngomongnya karena kita takut membahas lapang Karibosi karena tempat yang sangat sakral sekali di Kota Makassar. Di tempat-tempat lainnya karena itu ada 7 makam yang betul-betul banyak sekali sejarahnya dan ya mungkin juga teman-teman sudah tahu. Dan Pokoknya itu memang banyak sangat sedikit orang yang pengen bersentuhan langsung dengan tempat itu karena mungkin takut toh. Ya, jadi bolo-boloku kayaknya sudah Mina. Oke, kita Kayaknya skip, sudah Mi, kita cari kayak tempat angker iya, yang kayak lain. agak mulai aneh-aneh juga. Saya rasa nih aura-aura yang ada di sini bolo-bolo. Jadi kita stop dulu sampai di sini kisah kita untuk 6 tempat angker yang ada di Kota Makassar. Semoga bisa menjadi informasi. Iya, dan kalau mungkin juga ada menurut Tak, sebenarnya ada tempat yang lebih angker lagi dari tempat yang kita bahas, boleh komen di bawah sini, bolo-bolo, atau mungkin dari Mau keenam ini ada pengalaman tak? Iya, atau menurut Tak mungkin dari keenam ini mana yang menurut Tak paling angker, boleh juga komen di bawah sini begitu. Satu lagi dari 6 pembahasan tempat angker yang di Makassar, jika mungkin ada salah kata informasi, mohon dimaafkan. Semoga informasi kita sampaikan juga informasi yang pas dengan apa yang sudah kita searching di beberapa sumber informasi. Iya. Dan teman-teman pun juga bisa simak dengan baik segala apa yang kita jelaskan. Iya. Oke, sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Ya. Dan Terima kasih juga buat Fafa yang sudah temani kita di sini. Papa cuman tidak hanya kali ini aja, nanti dia akan muncul lagi di episode-episode berikutnya karena Yes. kehadiran dia memang membawa aura-aura mistis di tempat ini kan. Ini dia mengundang ya. Baik, kalau begitu kita pamit. Jangan lupa saksikan. Kenapa kayak berubah nih suara tadi kayak takut pakai begitu. Bisa kita closing aja langsung yuk. Jadi sekali lagi kita ingatkan, bolo-boloku harus subscribe, Bunyikan loncengnya. Karena itu gratis di bolo-bolo, nggak dipungut biaya. Apa salahnya tekan saja subscribe, ya kan? Betul Ya. sekali. Oke, kalau begitu kita pamit dulu. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Bye. Masih di Mirror. Ojo tekong lek bolo.